Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hebrin Arvina dengan nomor NPM 121. Di sini saya akan membuat sebuah video dari mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Santi Hendayani, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013. Nah, kurikulum 2013 ini adalah sebuah kerangka kurikulum nasional yang mengatur tentang rencana pembelajaran dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian singkat dari kurikulum 2013. Nah, di sini untuk kurikulum 2013 itu adalah sebuah kerangka kurikulum nasional yang menetapkan tentang standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, serta pendekatan pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengintegrasikan pendidikan karakter, dan mengembangkan kompetensi siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Kurikulum 2013 juga menekankan pembelajaran itu yang berpusat pada siswa, pendekatan berbasis kompetensi, serta pengembangan karakter dan soft skill. Nah, kurikulum ini itu menciptakan kerangka kerja yang lebih fleksibel bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan juga minat individu. Selain itu, kurikulum 2013 juga berupaya mengurangi tekanan ujian nasional dengan memberikan lebih banyak penilaian formatif. Kurikulum 2013 juga telah mengalami beberapa perubahan sejak diperkenalkan dan terus beradaptasi dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penerapan kurikulum 2013. Nah, di sini untuk penerapan kurikulum 2013 itu melibatkan beberapa langkah penting. Nah, di sini ada beberapa tahapan umum dalam penerapan kurikulum 2013, yaitu ada persiapan dan juga perencanaan. Yang kedua ada pengembangan silabus. Yang ketiga ada penyusunan RPP. Yang keempat ada implementasi, evaluasi dan penilaian, dan yang terakhir ada monitoring dan pembaruan. Dan yang untuk persiapan dan juga perencanaan itu adalah identifikasi tujuan dan juga kompetensi yang ingin dicapai. Jadi rencana pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, metode pengajaran, dan juga sumber daya yang diperlukan. Nah, yang kedua itu tentang pengembangan silabus. Untuk membuat silabus untuk setiap mata pelajaran atau program studi yang akan diajarkan, silabus itu harus mencakup rincian tentang materi pembelajaran, metode, evaluasi, dan jadwal pelaksanaan. Nah, untuk penyusunan RPP, itu guru harus menyusun RPP yang merupakan panduan rinci tentang cara mengajar dan juga mengevaluasi siswa. Jadi RPP itu mencakup langkah-langkah pengajaran, tujuan pembelajaran, dan juga alat bantu yang digunakan. Terus ada implementasi. Nah, implementasi ini guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Terus menerapkan pendekatan berbasis kompetensi dan juga metode pembelajaran yang relevan. Kemudian ada evaluasi dan penilaian. Jadi untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, evaluasi itu bisa mencakup berbagai bentuk seperti ujian, tugas, proyek, dan juga observasi. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan juga pembaruan. Untuk terus memantau proses pembelajaran dan juga hasil siswa, jika diperlukan lakukan juga perubahan dalam rencana pembelajaran dan juga RPP. Jadi penerapan kurikulum 2013 itu juga memerlukan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pihak terkait lainnya. Jadi ini itu adalah sebuah panduan umum dan juga detailnya dapat bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan dan juga
lingkungan sekolahnya. Nah, untuk slide berikutnya itu ada contoh dari silabus 2013. Seperti ini gambar, seperti ini untuk contoh silabusnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka itu adalah konsep pendidikan yang berfokus pada pemberian kebebasan kepada sekolah, guru, dan juga peserta didik untuk merancang kurikulum mereka sendiri. Jadi, dalam konteks Indonesia, kurikulum merdeka adalah upaya untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan juga kondisi lokal masing sekolah. Nah, tujuan utamanya dari kurikulum merdeka ini adalah memberikan kebebasan dalam pemilihan materi pembelajaran, terus metode pengajaran dan juga penilaian untuk meningkatkan relevansi dan juga efektivitas pendidikan. Nah, konsep ini tuh mempromosikan inovasi, partisipasi, dan juga adaptabilitas dalam dunia pendidikan. Kemudian untuk cara penerapan kurikulum merdeka, jadi kurikulum merdeka itu adalah sebuah istilah yang mungkin mengacu pada berbagai inisiatif atau konsep pendidikan yang berbeda di berbagai negara atau juga lingkungan pendidikan. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah untuk menetapkan sebuah kurikulum merdeka. Jadi yang pertama itu ada rencanakan tujuan. Nah, jadi identifikasi tujuan dan pendidikan yang ingin dicapai dengan pendekatan kurikulum merdeka. Jadi dipertimbangkan juga tentang kompetensi dan juga keterampilan kunci yang ingin dikembangkan oleh siswa. Nah, terus kemudian yang kedua ada berikan ruang untuk kreativitas. Jadi bisa nih berikan siswa lebih banyak kebebasan untuk memilih topik atau juga proyek yang mereka minati. Terus didukung juga dengan eksplorasi dan juga eksperimen. Terus yang ketiga, aktifkan pembelajaran mandiri. Nah, di sini kita harus mendorong siswa untuk mengambil sebuah inisiatif dalam pembelajaran mereka. Terus juga sediakan sumber daya dan juga panduan, tetapi biarkan mereka itu memimpin proses belajar. Terus kemudian ada evaluasi dan juga adaptif. Nah, di sini kita harus menggunakan metode evaluasi yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Terus fokus pada evaluasi formatif yang memberikan umpan balik yang berguna. Terus berikan dukungan. Nah, jadi bisa dipastikan ya ada bimbingan dan juga dukungan yang cukup untuk siswa, terutama ketika mereka itu belajar secara mandiri. Jadi kolaborasi juga dengan guru dan orang tua dalam mendukung pembelajaran siswa. Nah, untuk yang terakhir itu ada evaluasi dan juga pembaruan. Jadi tugas evaluasi dan perbarui pendekatan kurikulum merdeka berdasarkan pengalaman dan juga hasil dari siswa. Nah, berikut ini ada contoh ATP kurikulum merdeka. Tadi kan sudah ada tuh contoh dari kurikulum 2013. Nah, jika kurikulum 2013 itu menggunakan sebuah silabus, kalau di kurikulum merdeka itu menggunakan ATP. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan dari kurikulum merdeka dan juga kurikulum 2013. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.